Bab 2871. Sekarang giliran kita karena kamu sudah memberinya hadiahmu, goda Lulu. Tentu saja, kata Stanley, sama sekali tidak terkejut dengan bagaimana orang lain bisa tahu tentang ulang tahun Tia. Ia merasa Nicole tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Tia, dan bahwa ia telah melihat rencananya untuk memberi kejutan dari jarak 1 mil jauhnya. Jika tebakannya benar, Nicole telah memberitahu orang lain tentang acara dan tujuannya. Kalian semua sudah menyiapkan hadiah juga? Tanya Tia, matanya terbelalak karena terkejut. Hal terakhir yang ia duga akan dilakukannya adalah mengadakan pesta kejutan dengan mengundang semua teman dekat mereka untuk merayakan ulang tahunnya tahun ini. Satu-satunya hal lain yang tidak ia duga adalah mereka datang membawa hadiah. Tentu saja kami melakukannya. Mempersiapkan hadiah adalah suatu keharusan untuk acara penting seperti ini. Lulu menjawab, sebelum menyerahkan hadiahnya kepada Tia. Setelah semua orang memberikan barang-barang yang telah mereka persiapkan kepada Tia, Preston menundukkan kepalanya dengan canggung dan meminta maaf. Maaf, aku tidak menyiapkan apapun. Tidak ada yang memberitahumu, tanya Samuel, sedikit terkejut. Dia tahu seperti apa Preston, dan bahwa kedatangannya dengan tangan hampa adalah karena dia benar-benar tidak menyadari tujuan dari acara ini daripada menjadi orang yang pelit. Ya, tidak ada seorang pun yang melakukannya, kata Preston, matanya tertunduk. Dia bertanya-tanya mengapa semua orang tahu tentang ulang tahun Tia kecuali dia. Memanfaatkan kesempatan untuk menggodanya, Lulu mengangkat alisnya. Yah, mungkin karena kamu tidak punya pacar. Mereka mengetahui tentang ulang tahun Tia melalui obrolan santai yang sering dilakukan. Tidak ada yang membuat pengumuman resmi, jadi mereka secara tidak sengaja lupa memberi tahu Preston. Apakah kau mencoba memakan hatiku? Bantah Preston. Lagi pula, bukan salahnya kalau dia tidak mempunyai pacar, dan olok-olok Lulu di meja makan hanya membuatnya semakin malu. Yah, itu tidak mungkin, kata Lulu sambil mengangkat bahu. Aku hanya mengingatkanmu bahwa kamu masih punya tanggung jawab yang harus dipikul. Memahami apa yang Lulu maksudkan, Preston menoleh ke Nicole tanpa daya, matanya menyipit karena tidak nyaman. Bisakah kau mengabaikanku seperti yang kau lakukan pada Ellar? Aku mohon padamu. Jika mereka terus-menerus memberikan tekanan itu kepadanya, ia akan merasa tanggung jawab itu terlalu berat untuk dipikulnya. Sambil mengerutkan kening, Ellar membalas dengan nada tidak setuju. Hei, aku tidak akan mencelakai siapapun di sini. Lagi pula, aku akan segera punya pacar. Setelah dia mengatakan apa yang dia katakan, Ellar tanpa sadar melirik Patricia. Jika Patricia tidak mau menjadi pacarku, aku akan tetap melajang selamanya. Ekspresi Preston langsung berubah masam, dan dia bergumam, mengapa aku merasa seperti aku satu-satunya yang terabaikan. Satu kalimat itu saja membuat seluruh hadirin bersorak dan tertawa terbahak-bahak, membuat suasana di ruangan itu menjadi lebih meriah dari sebelumnya. Di tengah gemuruh tawa, Patricia adalah satu-satunya yang tetap tenang. Kepalanya tertunduk, seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Dia telah mengetahui niat Ellar, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan tanpa melukainya dalam prosesnya. Dia memikirkan cara untuk memberitahu Ellar bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjadi pasangan. Maaf, aku tidak tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku juga belum menyiapkan apapun untukmu, Cindy tiba-tiba mengakui. Namun, dia tidak menyesali pilihannya untuk mengikuti Martin. Dia bahkan melotot ke arahnya, kesal karena Martin tidak memberitahu dia tentang perayaan itu. Jika Martin memberitahu dia pasti sudah menyiapkan sesuatu. Oh, tidak apa-apa. Jangan khawatir, kata Tia, terkejut melihat wajah baru yang segar di hadapannya. Aku akan menebusnya lain kali, Cindy berjanji, merasa bahwa itu adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk tidak bersikap kasar. Sambil menggelengkan kepala, Tia langsung menolak tawaran itu. Tidak perlu. Aku sangat senang semua orang hadir di sini hari ini. Sebagai satu-satunya perempuan muda berusia awal 20-an di meja makan, ini adalah perayaan ulang tahun pertama Tia dalam skala sebesar itu, yang berlangsung sangat meriah. Untuk membuat suasana lebih baik, ia bahkan merayakannya dengan banyak teman dekat dan Stanley sendiri.
Pasti sulit baginya untuk tidak merasa puas dengan apa yang telah mereka lakukan untuknya malam ini. Tidak, tidak, Cindy bersikeras. Tia mengangkat tangannya, hendak menyampaikan keberatannya lagi ketika Martin menghentikannya. Tidak apa-apa, Tia. Martin tahu Cindy pasti akan menebusnya jika dia mau. Setelah menghabiskan cukup banyak waktu dengan Cindy, Martin jadi tahu betapa keras kepalanya Cindy. Bab 2872. Tia ragu sejenak, lalu menoleh ke Stanley. Stanley meremas tangan Tia dan berkata kepada Cindy, tidak perlu hadiah apapun. Kamu dipersilakan untuk bergabung dalam pertemuan kita berikutnya jika kamu suka. Wah, benarkah? Berarti kita juga berteman, seru Cindy, semakin bersemangat karena dia tidak punya teman di sini. Tentu saja, datang saja kapanpun kamu mau, Lulu menimpali. Aku mau sekali. Cindy mengangguk. Ya ampun, aku senang sekali bisa berteman denganmu. Dia telah meninggalkan negara asalnya dan melakukan perjalanan jauh ke Sanjoto untuk Martin, tetapi prospek untuk dapat memiliki lebih banyak teman tetap membuatnya senang. Aku akan ingat untuk menghubungimu lagi lain kali kita kumpul, kata Lulu. Dia kemudian menoleh ke Martin dan bertanya, apakah kamu akan bergabung dengan kami lain kali? Semua orang menatap Martin, membuatnya terkejut. Merasa canggung dan tidak nyaman, dia menjawab, saya lihat saja bagaimana keadaannya. Martin biasanya tidak peduli dengan pertemuan biasa-biasa saja, tetapi jika acaranya istimewa, dia akan berusaha hadir. Setelah menatapnya dengan pandangan penuh arti, semua orang mengalihkan pandangan, tidak ingin memaksanya ikut. Sambil tertawa santai, mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke Cindy. Meskipun tidak ada jaminan dia akan datang, kamu harus datang. Ah, tentu saja aku akan ada di sana, janji Cindy, yang sudah tidak sabar untuk bertemu lagi. Saat mereka mengobrol, Cindy memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu Tia bahwa dia akan menebus hadiah ulang tahunnya sekali lagi, yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka bisa melihat betapa bertekadnya Cindy, dan mereka menganggap tindakannya itu cukup manis. Tia tertawa, karena sudah menyerah untuk menolak tawaran Cindy. Ia tahu Cindy akan langsung memberikan hadiah itu padanya, tidak peduli apa yang dilakukannya untuk menolak. Setelah mengucapkan terima kasih secara langsung kepada semua orang, Tia berdiri dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang banyak. Terima kasih semuanya sudah datang ke perayaan ulang tahunku. Dia tahu semua orang merahasiakannya untuk memberinya pesta kejutan, yang membuatnya sangat bahagia. Jangan sebut-sebut, Tia. Toh kita akan segera menjadi keluarga. Benar sekali. Hahaha. Tia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu mendengar komentar yang ditujukan kepadanya, tetapi bukan itu saja yang terjadi malam itu. Saat itulah Stanley berdiri dan melingkarkan tangannya di pinggangnya. Ikuti aku. Hah? Kemana? Tanya Tia sambil memiringkan kepalanya bingung. Tetap saja, dia berdiri dan mengikuti Stanley meninggalkan meja. Mereka mendekati panggung kecil yang didirikan di restoran. Saat keduanya berdiri di posisi, lampu sekitar di restoran meredup. Sekitar sedetik kemudian, lampu sorot di atas menyinari mereka. Sinar merahnya menjadikan pasangan itu satu-satunya sorotan di restoran itu. Karena tidak tahu apa yang akan dilakukan Stanley, Tia dengan gugup bertanya, "Hei, Stanley." Tiba-tiba, Stanley mengeluarkan buket mawar merah dari punggungnya dan perlahan berlutut. Kemudian, dia mengaku, "Tia, dulu itu salahku karena menunda-nunda dan tidak memberi kita berdua kesempatan. Sekarang, izinkan aku memberitahumu bahwa kaulah satu-satunya wanita yang akan kunikahi dan menjalani sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku?" Tia benar-benar tercengang, matanya berkaca-kaca saat menyadari Stanley melamarnya. Bagi Tia, itu bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan, yang bahkan tidak dapat ia tanggapi. "Tia, ayo, nikahi dia. Jangan ragu, Tia." Sorak-sorai dan kata-kata penyemangat dari semua orang perlahan-lahan sampai ke telinga Tia, dan perlahan memberinya keberanian untuk menenangkan diri dan menatap Stanley. Menatap tatapan penuh kasih sayang darinya, Tia menggigit bibirnya, dan setelah beberapa detik, akhirnya dia mengangguk. Ya, dengan senang hati. Bab 2873.
Setelah menerima seikat bunga mawar, Tia melingkarkan tangannya di tangan Stanley dan membantunya berdiri. Dengan mata yang masih menatap Tia, Stanley mengeluarkan sebuah kotak beludru dari sakunya. Setelah membukanya, ia mengeluarkan sebuah cincin berlian dan dengan lembut meletakkannya di jari manis kiri Tia. Ya ampun, selamat. Akhirnya, kamu telah meringankan beban pikiran semua orang. Semua orang mengucapkan selamat kepada pasangan itu dengan gembira, meskipun mereka tidak lupa mengeluh tentang betapa lamanya mereka menunggu hari itu tiba. Pipi Tia memerah karena keriuhan itu, sementara Stanley membelai rambutnya, merapikannya untuknya. Saya benar-benar bersyukur kita tidak terpeleset satu sama lain, katanya. Stanley masih sering merasa ngeri memikirkan betapa bodohnya dia menyingkirkan Tia. Untungnya, semuanya telah berjalan sesuai keinginan mereka sekarang, dan sejak saat itu, mereka akan bersama selamanya. Setelah lamaran selesai, lampu di restoran kembali normal, dan Stanley menuntun Tia kembali ke meja makan. Ya ampun, kalian berdua tidak mengalami hidup yang mudah, kata Lulu, hampir meneteskan air mata. Pipi Tia masih merah padam karena rasa malu dan gugup yang dirasakannya sejak menit terakhir. Mengetahui bahwa dia tidak dalam kondisi untuk menanggapi siapapun, Stanley memeluknya dan berkata kepada Lulu, "Itu memang jalan yang sulit. Hehe, hargai dia selamanya, ya," goda Lulu. Dengan serius dan tanpa senyum, Stanley mengangguk. "Saya akan melakukannya." "Stanley," panggil Tia sambil menarik kemejanya karena malu. Saat mereka hendak melanjutkan, Nicole menatap mereka dengan senyum lebar di wajahnya. "Baiklah, duduklah, teman-teman. Ayo kita semua duduk dan bersiap untuk makan malam." Setelah itu, para pelayan menyajikan hidangan mereka secara bertahap kepada semua orang, sehingga mereka dapat mengobrol sambil menikmati makanan. Malam itu benar-benar malam yang penuh peristiwa, dan setelah semua orang merasa kenyang, mereka pun pulang. Pasangan itu kemudian keluar dari restoran sambil bergandengan tangan, meninggalkan Preston, yang tampak seperti pengemis yang putus asa di hari hujan, untuk mendekati Nicole. "Sepertinya saya satu-satunya yang tersisa untuk mengantar Anda pulang. Apakah saya pantas menerimanya, Nyonya?" Preston merasa lebih nyaman mengirim Nicole kembali, karena alternatifnya adalah mengikuti semua pasangan mesra pulang. Terhibur, Nicole menatapnya sambil menyeringai dan setuju, "Tentu saja. Ayo kita pergi dulu. Aku tidak ingin melihat mereka." "Jujur saja, ini sangat menyedihkan," kata Preston, ingin segera pergi. Tanpa ragu, Nicole menggoda, "Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu mungkin orang yang membuat kami patah hati?" Memang, semua orang berjalan berpasangan, kecuali Preston, yang dibiarkan merajuk sendiri. Tercengang dan terbelalak, Preston mulai merengek, "Ah, ayolah. Jangan bilang kau akan memukuli buah sakarku karena itu juga." "Hahaha, ayolah," Nicole tertawa, dan berjalan menuju mobil Preston dengan pemiliknya mengikuti dari belakang. "Nona Riddle," panggil Patricia, ingin mengikuti Nicole pulang. Namun sebelum dia sempat melakukannya, Ellar meraih lengannya dan berkata, "Menurutku lebih baik kau tetap di sini." Nicole pasti punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Preston. Patricia mengangkat alisnya, tidak yakin dengan penjelasan Ellar. "Dan bagaimana kau tahu itu?" "Jika mereka tidak punya hal untuk dibicarakan, kakak iparku pasti akan datang," kata Ellar percaya diri sambil mengangkat bahu. Jika Nicole tidak mengingatkan Jared untuk tidak menjemputnya, Jared pasti akan datang untuk menjemputnya pulang. Patricia terdiam sejenak, dan setelah memutuskan bahwa perkataan Ellar masuk akal, dia pun menghentikan langkahnya. Kemudian, dia berbalik untuk menatap Ellar dan mengumumkan, "Jika tidak ada yang lain, aku juga akan pulang." "Aku akan mengantarmu pulang," kata Ellar, buru-buru mengikutinya. "Tidak, terima kasih," tolak Patricia. Ellar, tetap gigih seperti biasa, mengikutinya. Lulu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat melihat kejenakaan mereka. Bisakah Ellar mengatasinya? Dia seharusnya baik-baik saja, kurasa." June menjawab dengan tidak yakin sambil mengerutkan kening, "Novel drama. Meski keduanya tampak cukup serasi, dan tampaknya ada kemungkinan untuk tumbuhnya romansa, masih ada suasana ketidakpastian yang menyelimuti mereka."
Bab 2874. Spencer dan Samuel menarik istri mereka masing-masing. Jangan khawatirkan mereka. Ayo kita kembali dan beristirahat. Hei, kami hanya mengobrol, kata Lulu sambil tersenyum pada Spencer. Mereka khawatir dengan Ellar dan Patricia, tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa bukan tugas mereka untuk mencampuri urusan orang lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dan melihat bagaimana hal itu akan terjadi. Ayo berangkat, kata Cindy sambil menarik Martin saat semua orang mulai pulang. Martin, yang tidak nyaman disentuh, melepaskan diri dari genggaman Cindy. Baiklah. Sambil mengangkat bahu, Cindy melanjutkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Riddle. Kita berangkat sekarang. Jangan lupa untuk meneleponku lain kali. Kau bisa serahkan itu padaku, janji Lulu. Ia lalu memberikan Cindy tanda keberuntungan, memberitahunya untuk tidak menyerah mengejar Martin. Cindy tersenyum dan mengangguk mengerti, sebelum berbalik untuk menyusul Martin. Apakah mereka akan menjadi sesuatu? Tanya June, yang tidak begitu mengenal Cindy dan situasinya. Aku tidak yakin, tapi kurasa jalan ini tidak akan mudah untuk dilalui, Lulu berkata, merasa bahwa Cindy membutuhkan kesabaran dan tekad yang cukup untuk bersama Martin. Ayo, desak Spencer sambil membawa Lulu pergi sebelum para wanita itu mulai bergosip lagi. Membiarkan Spencer menuntunnya ke mobil, dia menoleh ke belakang dan melambaikan tangan ke seluruh kerumunan. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa, jawab June, dan menggandeng tangan Samuel. Ayo pergi. Tentu saja, Samuel menyetujui sambil tersenyum penuh kasih sayang. Samuel dan June kemudian menuju mobil mereka setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Stanley dan Tia. Sekarang, hanya tersisa 2 orang di pintu masuk restoran, membuat suasana di sekitarnya terasa kosong. Namun, baik Stanley maupun Tia masih merasakan kehangatan di hati mereka, novel drama. Sambil memegang buket bunga mawar di tangannya, Tia bergumam, mengapa aku masih merasa sedang bermimpi. Jauh di lubuk hatinya, Tia tahu itu bukan mimpi, meskipun sulit baginya untuk mempercayainya, karena ia dan Stanley telah benar-benar menjadi satu setelah lamaran pernikahan yang diterimanya sekitar 1 jam yang lalu. Apapun yang terjadi selanjutnya, pasangan baru itu harus menghadapinya bersama selama bertahun-tahun ke depan. Gadis bodoh, Stanley membelai kepala Tia. Ayo pulang. Baiklah. Tia mengangguk dan mengikuti Stanley ke mobil mereka. Jangan lupa bergabung dengan kami untuk sarapan besok pagi, Stanley mengingatkannya. Terkejut sesaat, dia bertanya, kenapa? Dan bawalah Nyonya Wallace, Sir. Stanley mengingatkannya tanpa menjawab pertanyaannya. Dengan matanya masih tertuju pada suami barunya, Tia mengerutkan kening dan berhenti untuk berpikir sejenak. Kemudian, dia menyadari apa yang tengah dia lakukan. Mengapa kita tidak menunggu 2 hari lagi? Tia akhirnya tahu mengapa Stanley ingin dia dan Mrs. Wallace, Sir, bergabung dengannya dan seluruh keluarganya untuk sarapan besok. Dia begitu cemas tentang pertemuan besok dengan orang tua Stanley sehingga jantungnya mulai berdebar kencang. Meskipun pertemuan mereka sering terjadi, pertemuan yang akan diadakan besok memiliki makna khusus. Ini akan menjadi pertama kalinya dia berbicara dengan Daniel dan Gloria sebagai calon mertua, dan pengetahuan ini membuatnya gugup. Mengetahui apa yang dipikirkan Tia, Stanley dengan lembut melingkarkan tangannya di tangan Tia dan menenangkannya. Jangan khawatir, mereka sudah menunggu hari ini selamanya. Perlukah aku mengingatkanmu bahwa mereka akan mulai mengatur kencan buta untukku jika aku tidak membawa pacarku kembali kepada mereka? Tia tahu Stanley benar, jadi dia menggertakkan giginya dan mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu. Walaupun Tia merasa gugup mengenai pertemuan besok, hal terakhir yang ia inginkan adalah Stanley terjebak dalam kencan buta lainnya. Sambil terkekeh, Stanley kemudian menyalakan mobil dan membawanya pulang. Sementara itu, Preston masih mengantar Nicole pulang. Apa kau serius ingin menungguku mendapatkan pacar sebelum melaksanakan upacara pernikahanmu? Tanya Preston sambil gemetar ketakutan. Preston merasa bahwa Nicole tidak mungkin melakukan itu, tetapi ia membutuhkan kepastian dari Nicole untuk mendapatkan ketenangan pikirannya yang sangat dibutuhkan. Ia perlu mendengarnya dari Nicole, dan ia tidak ingin menahan Nicole.
Yang terpenting, ia tidak ingin bertemu dengan tatapan tajam yang selalu Jared berikan padanya dalam setiap pertemuan mereka, karena tatapan itu tidak pernah gagal membuatnya merinding. Bab 2875. Nicole tak kuasa menahan senyum melihat betapa konyol namun masuk akal kekhawatirannya. Ayolah, Bung. Itu hanya alasan yang kubuat untuk menghibur Nolan dan Lana. Kenyataannya, pernikahannya tidak akan menjadi urusan siapapun kecuali dirinya dan Jared. Tidak ada orang lain yang dapat memberikan pengaruh berarti apapun pada pernikahan itu. Bagus sekali. Preston menghela napas lega. Semuanya akan baik-baik saja sepanjang dia tidak ikut campur dalam menentukan terlaksana atau tidaknya upacara pernikahan. Kini dengan pandangan yang lebih serius, Nicole menatap Preston dan menambahkan, tapi, kamu seharusnya mulai memikirkan kehidupan cintamu sendiri. Ya, aku akan melakukannya. Jawab Preston. Dia tidak ingin menderita siksaan karena menjadi satu-satunya orang lajang di ruangan itu setiap kali dia bergaul dengan mereka. Berada di sekitar burung-burung cinta ini sementara mereka terus-menerus menekankan gagasan bahwa dia harus segera menemukan seseorang sungguh menyiksa. Nicole kemudian menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Ia pikir akan lebih baik jika ia hanya mengingatkannya saja, daripada ikut campur dalam urusannya. Kemudian, dia mengalihkan topik pembicaraan. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Tanya Preston dengan nada serius. Ia tahu Nicole tidak akan pernah mengajaknya berdiskusi jika masalah yang dibahas adalah masalah sepele. Setelah berhenti sejenak, Nicole berkata, begitu kita sampai di rumah, kamu sebaiknya ikut aku masuk dan melihat-lihat. Oh, baiklah, jawab Preston. Sesampainya di kediaman Riddle, mereka berdua turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Tidak ada seorang pun di ruang tamu, yang menandakan bahwa mereka semua pasti sudah kembali ke kamar masing-masing dan bersiap tidur. Nicole tidak mau repot-repot mengganggu Daniel dan Gloria. Sebaliknya, ia langsung membawa Preston ke lantai 2. Ketika mereka sampai di kamar Nolan, keduanya melihat Nolan sedang memainkan game yang sama persis dengan yang telah ia mainkan selama beberapa bulan terakhir. Sementara itu, Jared dan Lana duduk di samping Nolan, mata mereka tertuju pada layar komputer. Mendengar seseorang telah masuk, Nolan, Lana dan Jared berbalik untuk melihat mereka serempak. Halo Ibu. Halo Paman Preston, Nolan dan Lana menyapa mereka. Mengapa kau membawaku ke kamar Nolan? Tanya Preston bingung. Dia bertanya-tanya apa yang sedang Nicole coba lakukan. Tanpa memberinya jawaban langsung, Nicole berjalan ke arah komputer dan berkata, lihat ini. Sementara Preston mulai mempelajari permainan dengan desain levelnya yang rumit, Nicole menjelaskan, kami telah mempelajari permainan ini dan memastikan bahwa ada yang salah dengannya. Namun, kami tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang apa motif pengembangnya. Masih belum ada bukti, novel drama. Kau tidak punya bukti, berarti kalian tahu siapa orangnya? Tanya Preston. Ya, aku punya tebakan kasar. Mata Nicole menjadi gelap, berharap pelakunya bukanlah orang yang dia kira. Memahami apa yang Nicole coba sampaikan, Preston mengangguk dan bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jadi, begini masalahnya, jawab Nicole. Saat kami mulai menganalisis permainan, kami menemukan bahwa semua level harus diselesaikan, dan itulah yang diinginkan pengembang. Namun, Nolan tidak dapat menyelesaikan permainan sendirian, tidak peduli berapa banyak level yang diselesaikannya, jadi saya harus turun tangan untuk membantunya. Kau ingin aku membantunya membersihkan panggung? Tanya Preston. Nicole menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku butuh bantuanmu. Oh, oke. Preston menjawab tanpa keberatan. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Tidak peduli tugas apapun, atau betapa sulitnya, Preston akan berusaha sekuat tenaga menyelesaikannya selama itu merupakan permintaan dari Nicole. Baru-baru ini, saya menyadari bahwa kita mungkin menganggap enteng level-level ini, kata Nicole, mencoba menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Nicole telah memutuskan untuk menangani masalah ini dengan serius, jadi setelah pertimbangan yang matang, dia memutuskan untuk meminta bantuan Preston. Sebelumnya, dia mengira yang perlu mereka lakukan hanyalah menyelesaikan tahapan dan menemukan motif pengembang di balik setiap tahapan,
setelah itu mereka akan dapat melanjutkan dengan menemukan solusinya. Lagi pula, mereka tidak akan pernah tahu apa yang sedang direncanakan pengembang jika mereka tidak menyelesaikan levelnya. Namun, saat Nicole menyelesaikan level-level tersebut, ia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang desain permainan secara keseluruhan. Di permukaan, tampaknya mereka harus bekerja sangat keras untuk melewati semua tahapan. Namun, ada juga saat-saat ketika Nicole merasa bahwa seseorang mengendalikan variabel dan memantau kemajuan permainan dari jarak jauh. Bab 2876. Jika memang demikian, Nicole ragu kalau dia tidak memikirkannya matang-matang sejak awal. Setelah mendengar pendapat Nicole mengenai masalah tersebut, Preston menjawab dengan hati-hati, "Maksudmu, alih-alih melewati berbagai level tanpa bantuan apapun, sepertinya ada seseorang yang membimbingmu melalui tahapan-tahapan itu dari balik bayang-bayang." Ya, Nicole mengangguk. Memang terasa seperti itu. Setelah mempertimbangkannya, Preston mencoba menebak. Ini berarti bahwa aplikasi yang mereka kirimkan kepada Nolan terdiri dari dua entitas terpisah. Satu entitas tampak di permukaan, yang merupakan permainan yang dimainkan Nolan, dan entitas lainnya adalah perangkat lunak tersembunyi. Setelah melakukan analisis lebih lanjut, Nicole menyimpulkan bahwa perangkat lunak tersembunyi itu seharusnya adalah perangkat lunak yang ingin dipecahkan oleh pengembang. Mereka menunggumu menyelesaikannya sehingga mereka bisa masuk dan mencuri hasil akhirmu. Suara Jared yang dingin dan tenang terdengar. Teori Jared membuat mata Preston terbelalak seketika. Benar sekali. Seharusnya seperti yang kau prediksi. Karena kemungkinan ini, aku membawamu ke sini untuk membantuku. Nicole berkata dengan nada serius. Aku butuh seseorang untuk membuat perangkat lunak terpisah untuk melacak mereka. Meskipun Nicole dapat membuatnya sendiri, ia kekurangan waktu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meminta bantuan Preston dengan harapan dapat mempercepat prosesnya. Dan setelah dia memikirkannya sejenak atau 2 detik, Preston menjawab, "Baiklah, kita lakukan seperti ini. Serahkan saja kasus ini kepadaku. Kau sebaiknya duduk dan menunggu saja." Hah, Nicole mengerutkan kening. Preston ingin mengerjakan tugas ini sendirian. Saya tahu Anda ingin mempercepat prosesnya, dan itulah sebabnya Anda meminta bantuan saya. Jangan khawatir, saya tidak akan bekerja sendiri. Saya akan meminta Ryder dan Gary untuk membantu saya. Preston berhenti sejenak. Karena musuh-musuhmu sudah mengincarmu, sebaiknya kamu bersikap tenang. Kalau tidak, kamu bisa membuat mereka waspada, lanjutnya. Jika Preston mengerjakannya bersama Ryder dan Gary, orang-orang itu tidak akan dapat mengetahui apa yang mereka rencanakan, setidaknya tidak dengan mudah. Lebih jauh lagi, dengan melakukan itu, mereka juga dapat membuat rencana Nicole berhasil. Baiklah, jika Anda butuh sesuatu, Anda selalu dipersilakan untuk menghubungi kami di Johnstone Group. Saya punya tim yang akan selalu siap membantu Anda. Jared setuju, menawarkan bantuannya. Nicole mengangguk. Itu ide yang bagus. Lagi pula, akan sangat kentara jika aku mencoba melakukan sesuatu sendiri. Kalau begitu, kita akan tetap pada rencanamu. Kirimkan salinannya kepadaku. Aku akan menghubungi Ryder dan Gary begitu aku kembali ke rumah, dan kita akan mengerjakannya sesegera mungkin. Preston berjanji dengan sangat serius, karena ia memahami urgensi situasi yang sedang dihadapi. Baiklah, jawab Nicole. Setelah dia mengusir Preston, Nicole meneruskan salinan permainan itu kepadanya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Nolan. Bagaimana kabarmu hari ini? Tidak banyak kemajuan. Nolan menggelengkan kepala dan mendesah. Saya sudah mengikuti petunjuk yang Anda berikan, tetapi hasilnya berantakan. Sebenarnya, bagus juga kalau semuanya berantakan. Lagi pula, itu seharusnya berfungsi sebagai garis pertahanan awal melawan musuh kita. Aku juga memilih pendekatan yang paling aman sekaligus paling sulit, jelas Nicole, menjelaskan mengapa perjuangan Nolan bisa dimengerti. Nolan mengangguk penuh semangat. Aku tahu, aku akan berlatih keras. Dia mengerti bahwa ini adalah metode baru yang diajarkan ibunya, jadi dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menguasainya. Sambil tersenyum, Nicole menepuk kepala Nolan dengan lembut. Sudah larut malam.
Kamu harus tidur. Baiklah. Nolan mengangguk dan langsung menuju kamar mandi. Jared lalu membawa Lana keluar dari kamar. Matanya sudah berat karena mengantuk sejak sekitar 1 jam yang lalu, tetapi karena dia bersikeras menunggu Nicole kembali, dia tidak jadi tidur. Setelah anak-anak tertidur, Nicole dan Jared kembali ke kamar mereka. Kau sudah menyadarinya sejak lama, bukan? Nicole bertanya pada Jared. Maksudmu bagian di mana mereka berencana mencuri hasilmu? Jawab Jared, tahu apa yang sedang dibicarakan Nicole. Yah, aku sudah menduganya sejak lama. Setelah Nicole mengemukakannya lagi hari ini, Jared semakin yakin bahwa tebakannya benar, dan bahwa ia tidak sekadar mengoceh teori tanpa dasar fakta. Bagaimana menurutmu? Tatapan mata Nicole berubah gelap. Jared memegang kedua telapak tangannya, dan setelah jeda sebentar, dia berkata, jika dia benar-benar dalang di balik semua ini, maka kemungkinan besar dia mencoba membuatmu mengamankan Watercress untuknya, novel drama. Nicole membelalakkan matanya dan menggertakkan giginya. Sialan, aku juga berpikir begitu. Bab 2877. Jika Lawrence benar-benar orang di balik semua ini, penjelasannya tentang teka-teki sejauh ini akan sangat masuk akal. Lawrence telah mencapai Watercress, tetapi dia tidak berhasil memecahkan pengamannya dan menjadi pembawanya, dan karena dia tidak dapat meminta bantuan Nicole secara langsung, dia beralih memberi Nolan versi modifikasi dari antarmuka yang disamarkan sebagai permainan sebagai pilihan terakhirnya. Bagaimanapun, Lawrence cukup mengenal Nicole dan Nolan untuk menyusun strategi yang memanfaatkan kekuatan mereka. Lawrence mungkin juga mengira Nolan akan menyimpan rahasianya selamanya, sehingga sulit, jika tidak mustahil, bagi mereka untuk mengetahui niat sebenarnya dari bocah itu. Jika dulu, Lawrence hanya perlu mengajukan beberapa pertanyaan sederhana untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kemajuan dan situasi mereka, yang membuatnya relatif mudah mencapai tujuannya. Namun, sekarang karena keadaan tidak lagi berjalan sesuai keinginannya, ia terpaksa menggunakan tipu daya yang rumit. Lawrence tidak tahu bahwa Nolan tidak akan memberitahunya tentang penemuannya baru-baru ini, sehingga membuatnya berpikir bahwa Nicole dan yang lainnya belum menangkap sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu, biarkan Nolan melanjutkan apa yang sedang dilakukannya. Jangan bertindak apapun untuk saat ini. Mengenai aplikasinya, serahkan saja pada Preston. Setelah dia selesai, kita akan melanjutkannya, kata Jared dengan ekspresi serius di wajahnya. Mereka tidak akan memberikan kemenangan ini kepada Lawrence berapapun biayanya. Terlebih lagi, Watercress akhirnya muncul kembali, jadi akan menjadi ide yang bagus bagi mereka untuk mengamankannya. Jared kemudian menoleh ke Nicole, tatapannya melembut. Hingga hari ini, belum ada seorang pun yang berhasil menjadi pembawa 2 lambang keluarga Rebi sekaligus. Mungkin Nicole bisa menjadi orang pertama dalam sejarah, dan dia yakin Nicole akan mampu melakukannya jika dia mau. Saat kepalanya berdenyut, Nicole memutuskan untuk menunda masalah ini malam ini. Setelah mengangguk sebentar, dia menyeretnya ke tempat tidur. Keesokan paginya, matahari terasa hangat dan cerah. Saat itu sekitar pukul 7.30 pagi dan ruang makan tampak sangat indah untuk dilihat. Semua anggota Riddle berkumpul di meja dan mengobrol dengan penuh semangat. Selain mereka yang rutin datang untuk sarapan di sana, Tia dan Mrs. Wallace juga ada di sana. Ternyata, Stanley telah secara resmi memberitahukan hubungannya dengan Tia kepada Mrs. Wallace dan orang tuanya, Gloria dan Daniel. Hebat, hebat sekali. Mrs. Wallace berseri-seri, tentu saja senang karenanya. Dialah salah satu orang pertama yang mengetahui perasaan Tia terhadap Stanley. Gloria mengangguk penuh semangat dengan gembira, ini benar-benar kabar baik. Kurasa kau tidak perlu khawatir sekarang. Daniel tertawa dan menoleh ke arah Gloria. Ya, aku tidak perlu khawatir lagi. Gloria mendesah, lalu menatap pasangan baru itu. Tentang pernikahan, kapan kalian berencana untuk melangsungkannya? Tanpa pernah memikirkannya sedikit pun, Tia menundukkan kepalanya karena malu. Bu, meskipun Tia sudah bilang iya, aku berpikir untuk menunda pernikahannya dulu. Jawab Stanley. Meskipun dia juga ingin menikahi Tia sesegera mungkin, mereka akan terlalu terburu-buru jika mereka merencanakan pernikahan mereka bulan ini. Apa yang kalian tunggu?
Karena kalian sudah melamar, pilihlah tanggal dan persiapkan pernikahan. Gloria mengerutkan kening, mulai tidak sabar. Bu, tidak perlu terburu-buru. Aku ingin memberi Tia waktu. Stanley tidak setuju. Mereka baru saja meresmikan hubungan mereka, jadi dia ingin memberi Tia waktu untuk menenangkan diri. Karena mereka berdua telah memutuskan untuk bersama, tidak ada yang akan berubah. Oleh karena itu, tidak perlu terburu-buru dalam pernikahan. Kekhawatiran utama Stanley adalah Tia, yang mudah gugup dan gelisah, akan kewalahan jika mereka mengadakan upacara pernikahan secepatnya. Ya, kami tidak terburu-buru, Tia menggema, tidak tahu harus berkata apa, novel drama. Dasar bodoh. Gloria mendesah kesal. Bagaimana mungkin kau tidak terburu-buru? Ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Kalian juga harus memikirkan rumah itu. Tidak ada rumah yang cocok untuk kalian di lingkungan ini, tetapi aku tidak bisa memaksa kalian untuk memilih satu, bukan? Ibu, Tia dan aku akan tinggal di sini. Stanley tersenyum sambil menatap Gloria. Tia dan aku sudah membicarakannya sebelumnya, dan kami memutuskan untuk tinggal di sini. Bab 2878. Apakah kalian serius dengan keputusan ini? Tapi, Gloria ragu sejenak. Anak-anaknya yang lain sudah memiliki rumah sendiri-sendiri, dan sudah menjadi tradisi bahwa mereka semua akan pindah setelah menikah. Ya, kami sudah memutuskannya. Stanley tersenyum dan berkata, kami ingin tinggal di sini. Dengan begitu, rumah akan tetap semarak seperti sebelumnya. Selain itu, akan lebih mudah bagi kami untuk mengurusmu dan nenek. Kamu tidak perlu khawatir tentang nenek dan kami. Setelah kamu dan Tia menikah, orang lain akan mengurus nenek. Gloria membantah, khawatir bahwa Stanley dan Tia hanya memutuskan untuk tidak pindah karena Nyonya Wallace, Sir. Kami benar-benar sudah memikirkannya, Stanley bersikeras, meskipun dia memahami kekhawatiran Gloria. Saat mereka sedang membicarakan hal itu, Tia menimpali, ya, aku ingin terus merawat nenek. Meskipun Nicole telah mempekerjakannya untuk menjadi pengasuh Mrs. Wallace, Sir, hubungan mereka telah berkembang selama bertahun-tahun. Mereka telah tumbuh menjadi sangat erat sekarang, seperti seorang nenek dan cucunya. Berkat semua tahun perawatan itu, Tia yakin bahwa Mrs. Wallace, Sir, akan lebih nyaman dengan kebiasaan dan kebersamaannya, novel drama. Benar sekali. Kita berdua akan merasa lebih nyaman jika kita tetap di sini. Stanley mengangguk. Melihat mereka berdua bertekad untuk tetap bertahan, Gloria menatap Daniel dengan tak berdaya, seolah meminta pendapatnya tentang masalah itu. Jika anak-anak tidak keberatan untuk tetap tinggal, kami akan menghormati keinginan mereka. Daniel menjawab. Gloria dan Daniel tidak ingin menghalangi Tia dari rumah barunya yang seharusnya ia dapatkan, tetapi jika ia ingin tetap tinggal bersama mereka, mereka akan menawarkan dukungan tanpa syarat. Kami baik-baik saja, jawab Tia segera. Semua orang menoleh ke arah Tia, lalu mereka tertawa terbahak-bahak, menyebabkan dia tersipu malu sekali lagi. Baiklah, kami akan mengikuti apa yang sudah kalian putuskan. Gloria menambahkan. Kalian berdua akan terus bicara di sini. Mengenai perencanaan pernikahan, kami akan mulai mengerjakannya untuk kalian berdua. Baiklah, biarkan kalian yang memutuskan tanggalnya. Kini setelah hubungan Stanley dan Tia stabil, Gloria dan Daniel akhirnya bisa menikmati ketenangan pikiran mereka. Bahkan, mereka tidak terburu-buru untuk menikahkan mereka, karena Stanley akhirnya menemukan seseorang yang dicintainya. Dengan mengingat hal itu, mereka memutuskan untuk memberi pasangan itu kebebasan untuk memilih tanggal upacara pernikahan mereka. Setelah Gloria berbicara, dia menoleh menatap Tia sambil tersenyum. Aku tidak menyangka ini, tapi sungguh menakjubkan bahwa kalian berdua akhirnya menemukan satu sama lain. Oh, ini luar biasa. Gloria, Tia tersipu lagi dan menundukkan kepalanya karena malu. Saya setuju. Harapan saya untuk masa depan Tia akhirnya terkabul. Ibu Wallace, Sir, katanya dengan mata basah oleh air mata. Gloria, di sisi lain, tersenyum lebar saat berkata, meskipun itu keputusan anak-anak, menurutku tidak ada salahnya bagi mereka untuk tinggal di sini sekarang. Meskipun kita tidak benar-benar membutuhkan mereka untuk mengurus kita, setidaknya rumah akan lebih hidup dengan kehadiran mereka.
Begitu Nicole dan Jared menyelesaikan upacara pernikahan mereka, mereka akan pindah dari rumah keluarga ke rumah sebelah. Sisanya juga telah menikah dan pindah ke rumah masing-masing, jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kediaman Riddle akan terasa sepi tanpa mereka di sini. Namun, dengan kehadiran Stanley dan Tia, Gloria dan Daniel tidak akan merasa kesepian. Menurutku, Nyonya Walleser sebaiknya tinggal bersama kami setelah Stanley dan Tia menikah. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi semua orang untuk saling bertemu. Daniel menyarankan. Namun, Ibu Walleser melambaikan tangannya, memohon untuk tidak setuju. Saya terbiasa dengan ketenangan dan kesunyian di sana. Saya akan tetap tinggal di rumah di belakang. Kalian dipersilakan untuk berkunjung lebih sering. Lagi pula, jaraknya cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Sementara semua orang mengobrol, mereka mulai mendiskusikan rencana masa depan. Anehnya, Tia mulai merasa tidak malu dan gugup lagi di sekitar mereka. Dan ketika hampir waktunya berangkat, dia bangun, bersiap untuk mengantar Nolan dan Lana ke sekolah. Aku akan ikut denganmu. Stanley bangkit dan mengikuti dia dan kedua anak kecil itu. Luna, pengurus lainnya, kemudian datang, membawa Nyonya Walleser ke rumah di belakang, dan merawatnya. Nicole dan Jared bersiap untuk berangkat kerja, tetapi saat mereka berdiri, Gloria berkata, Nicole, tentang rencana Tia, menurutmu apakah dia merasa terbebani, dan karena itulah dia ingin tetap tinggal di sini. Gloria sungguh tidak ingin merampas hak Tia dari hal-hal yang seharusnya menjadi haknya karena dia sungguh-sungguh mencintai Tia. Bab 2879. Sambil tersenyum di wajahnya, Nicole menjawab, jangan khawatir, kami akan mengikuti saja rencana Stanley dan Tia. Mendengar ini, Gloria pun tenang. Baiklah, aku hanya ingin memastikan bahwa Tia tidak merasa lebih rendah dari kami atau apapun. Itu satu-satunya kekhawatiranku. Memang, hanya itu yang menjadi perhatian Gloria. Tidak ada hal lain yang menjadi masalah baginya. Kamu sebaiknya santai saja dan persiapkan diri untuk pernikahan mereka. Aku yakin mereka tidak akan bisa menunggu terlalu lama. Nicole tersenyum dan memberi saran. Lalu, dia memegang tangan Jared dan berjalan keluar rumah bersamanya. Meskipun Gloria awalnya tertegun, dia segera tersadar dan berseri-seri. Pernikahannya akan segera berlangsung, kan? Kurasa begitu. Daniel membalas senyumannya. Baiklah, karena Stanley dan Tia akan tinggal bersama kita, kurasa kita harus membereskan rumah, terutama kamar Stanley. Kita harus merenovasi kamar pasangan itu dan merenovasi semuanya. Mari kita beri mereka perabotan dan dekorasi baru. Gloria mulai membuat rencana. Jika kamu akan merenovasi kamar, di mana Stanley akan tinggal? Tanya Daniel. Dia boleh tidur di kamar Samuel atau Spencer untuk sementara waktu asalkan dia tidak menginjakkan kaki di kamar itu sebelum pernikahan. Kamar itu akan direnovasi dan disediakan untuk pernikahan. Kita harus membersihkannya, jawabnya. Melihat betapa gembiranya Gloria, Daniel tersenyum dan menepuk punggungnya sebagai bentuk dukungan. Baiklah, kita akan jalan sesuai rencanamu. Gloria kemudian berseri-seri dan mulai merencanakan cara merenovasi kamar Stanley. Sementara itu, Nicole dan Jared, yang sudah lama meninggalkan rumah, sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja mereka. Preston mengatakan kepadaku bahwa dia baru saja tiba di kantor pusat Finlay Group. Dia sedang mendiskusikan rencana itu dengan Ryder dan Gary, kata Nicole dengan suara pelan setelah dia melihat sekilas pesan di layarnya. Ya, dengan ketiganya bekerja sama, prosesnya seharusnya cepat. Jared menjawab dengan tenang dan kalem. Nicole menggigit bibirnya dan mendesah. Aku tidak tahu kenapa, aku tidak bisa tidak merasa bahwa semakin kita maju, semakin stres pula aku. Mengetahui apa yang pasti dirasakan Nicole, Jared melingkarkan tangannya di tangan Nicole. Jika kau menyerah sekarang, kau hanya akan merugikan dirimu sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku hanya merasa sedikit kasihan dengan keadaan saat ini. Nicole menggelengkan kepalanya. Hubungannya dengan Lawrence memburuk sampai pada titik di mana mereka tidak bisa berteman lagi adalah sesuatu yang tidak ia harapkan maupun inginkan. Sudah menjadi sifat manusia untuk hanya peduli dengan keuntungan dan kepentingan pribadi. Tidak ada yang baru tentang hal itu.
Itulah realitas dunia tempat kita tinggal. Jared berkata, wajahnya terkulai dalam kesedihan yang mendalam, karena dia juga telah mengalami banyak pengkhianatan, tidak terkecuali dari pamannya sendiri. Ya, Nicole mengangguk. Dia telah memutuskan bahwa jika tidak ada yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki situasi, satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah menghadapi musuh-musuhnya secara langsung. Saat mobil terus melaju, Nicole menatap pemandangan di luar, dan dari matanya yang cekung, ia tenggelam dalam pikirannya. Yang bisa dilakukan Jared saat itu hanyalah memegang tangannya untuk menenangkannya. Sementara itu, di kantor CEO Finlay Group, Ryder dan Gary berada dalam keadaan kaget dan tidak percaya. Dengan wajah serius di masing-masing wajah, mereka bertanya, apakah kamu serius? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Preston memutar matanya ke arah mereka berdua. Gagasan bahwa dia akan menempuh perjalanan jauh-jauh ke sana pagi-pagi sekali hanya untuk mengerjai mereka benar-benar menggelikan. Bukan itu. Aku hanya terkejut. Gary mengangkat bahunya, matanya liar dan lebar. Namun semua ini hanya tebakan kita. Kita harus mencari jawaban yang pasti. Preston mengingatkan saudara Finlay. Baiklah, kami akan berusaha sebaik mungkin, karena Nicole benar-benar membutuhkan bantuan kami. Gary berjanji, matanya menyala karena tekad. Ryder mengangguk serempak. Jika ini adalah sesuatu yang membuat Nicole khawatir, kita harus membantunya. Senang rasanya memiliki kalian sebagai teman. Preston mendesah, senang dan bersyukur memiliki mereka di dekatnya. Kemudian, mereka bertiga mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan membuat aplikasi tersebut. Setelah mereka mendapatkan gambaran kasar tentang langkah selanjutnya, mereka mulai mendelegasikan tugas kepada semua orang. Setelah semuanya beres, mereka bertiga saling menatap, mata mereka berbinar penuh percaya diri. Baiklah, kita lanjutkan saja. Satu hal lagi. Ryder berhenti sejenak dan menyarankan. Kita bisa mempertimbangkan umpan dan pertukaran. Sambil mengerutkan kening, Preston bertanya, maksudmu? Ya, karena merekalah yang memulai ini, mengapa kita tidak menggunakan apa yang telah mereka kembangkan semaksimal mungkin dan menyembunyikan hasil sebenarnya? Ryder menjelaskan. Dengan memberikan serangkaian hasil palsu kepada musuh mereka, musuh tersebut tidak akan dapat memanfaatkannya untuk memecahkan kode dan memperoleh akses ke Watercrest. Bab 2880. Itu ide yang bagus. Preston dan Gary langsung mengangguk. Setelah mereka melakukan beberapa putaran diskusi lagi, Preston meninggalkan kantor pusat Finlay Group dan menuju ke Riddle Corporation. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu Nicole dan memasuki kantornya. Melihat bahwa itu adalah Preston, Nicole membelalakkan matanya karena terkejut. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak mungkin datang ke sini untuk meminta makan siang gratis, kan? Lagi pula, saat itu sudah hampir jam makan siang. Ada beberapa masalah, jadi aku berpikir untuk datang dan memberitahumu tentangnya. Preston memulai dan melanjutkan menjelaskan hasil diskusinya dengan Ryder dan Gary. Nicole mengangguk. Awalnya, aku juga punya ide ini, tapi itu di luar kemampuanku. Aku khawatir kita akan membuat mereka waspada, jadi aku memutuskan untuk melupakan ide itu. Karena kita yang melakukannya, mereka tidak akan menyadari apapun. Preston menjelaskan. Pada akhirnya, lawan mereka hanya mengincar Nicole. Mereka tidak akan menemukan apapun jika mereka tidak mencarinya cukup keras. Setelah memikirkannya, Nicole mengangguk. Kau boleh melanjutkan seperti yang telah kalian diskusikan. Cobalah saja, tapi ingat ini. Kau harus tetap tenang. Jangan khawatir, kami tahu seperti apa situasinya. Jika kami tidak bisa melakukannya, kami akan menyerah saja. Jawab Preston. Baiklah, kata Nicole. Ia tahu bahwa Preston dan Finlay Brothers adalah individu yang rasional dan pragmatis, yang berarti mereka seharusnya mampu mengatasi masalah tersebut tanpa hambatan apapun. Hari sudah tengah hari ketika keduanya di kantor selesai berdiskusi kecil, jadi Nicole mengundang Preston untuk makan siang. Secara kebetulan, Lulu juga baru saja masuk kantor, jadi mereka bertiga keluar bersama. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan restoran yang mereka sukai, jadi mereka berhenti, duduk, dan memesan makanan mereka segera setelah itu.
Mengapa kamu mengunjungi kantor kami hari ini? Lulu bertanya pada Preston karena penasaran. Saya hanya lewat saja, jadi saya memutuskan untuk mampir sebentar, jawab Preston, tidak ingin membocorkan tujuan sebenarnya dari kunjungannya kepada Lulu. Lulu tidak terlalu memikirkan penjelasannya, karena dia hanya mencari kesempatan untuk menggodanya lagi, begitu ya. Kukira kau mengincar seseorang di kantor kita. Preston tampak kesal dan memutar matanya ke arahnya. Bukankah ada wanita di kantorku juga? Ini konyol. Haruskah aku datang jauh-jauh ke kantor Nicole untuk itu? Astaga, pikirnya. Jadi, kau sedang mengincar seseorang di kantormu. Mata Lulu membelalak dan dia menyeringai, rasa penasarannya semakin kuat dari menit ke menit. Terkejut dengan desakan Lulu yang terus-menerus, dia membantah, tunggu dulu. Apa aku mengatakan itu? Yang ingin dia katakan adalah, apakah aku harus menyukai seseorang untuk mengunjungi suatu tempat? Hehe, Lulu tertawa, karena dia hanya bercanda, tidak seperti Preston, yang menganggapnya serius. Bagaimana dengan bisnismu? Nicole bertanya dengan santai. Setelah tersenyum percaya diri, dia menjawab, semuanya baik-baik saja. Kami maju dengan baik. Mendengar hal itu dari Preston membuatnya merasa lega. Itu bagus. Jangan khawatir. Saya baik-baik saja sekarang. Saya akan mampu menangani tugas apapun yang Anda berikan kepada saya tanpa mengorbankan waktu yang didedikasikan untuk pengembangan perusahaan. Preston menjawab, sebelum memberinya senyum berseri-seri. Nicole membalas senyumannya tanpa berkomentar lebih lanjut. Dia akan senang asalkan tugas yang diberikannya tidak memengaruhi perusahaan. Oh, benar. Aku mendengar kabar bahwa Jared kembali ke Johnston Group hari ini. Apakah ada hal penting yang harus dia lakukan? Aku hanya ingin tahu apakah tidak apa-apa baginya untuk datang di saat seperti ini. Preston bertanya dengan khawatir. Kehadiran Jared di pernikahan Emery tidak diketahui banyak orang, jadi dapat dipastikan bahwa semuanya masih dalam kendalinya. Namun, jika ia tiba-tiba datang ke perusahaannya, akan sulit baginya untuk tidak diperhatikan oleh karyawan atau anggota masyarakat. Memang ada sesuatu yang terjadi. Tapi tidak apa-apa. Dia memang menggunakan pintu masuk utama, jadi kurasa tidak ada yang melihatnya, jelas Nicole. Baguslah. Preston mendesah lega. Begitu pelayan menyajikan pesanan mereka, mereka bertiga mulai makan dan mengobrol. Setelah selesai makan, mereka berdiri dan meninggalkan restoran. Preston kembali ke perusahaannya dan Nicole serta Lulu kembali ke Riddle Corporation. Tidak ada pergerakan dari pihak Damien. Apakah menurutmu dia sedang menunggu sesuatu atau seseorang? Tanya Lulu, mencoba menebak.